Oke, jadi gue sempat research gaming laptop apa sih yang lagi hot belakangan ini. Kemarin gue dapet satu gaming laptop yang review Indonesianya ada lebih dari 100 video, termasuk yang ini. Gue harus nge-review sedikit nih soal laptop ini, dan lo harus siap-siap dan mendengarkan spek dari laptop ini, oke? Jadi gue penasaran, sehebat apa sih laptopnya? Oh iya, untuk unboxing kalian bisa lihat di channel Gamers Ganteng Idaman sebelah sini. Inilah Asus ROG G752 VS. Penampilan laptop ini sama persis dengan G752VY yang pernah kita review. Cover depannya terbuat dari brush aluminium yang solid, ditambah logo ROG yang selalu bikin gue excited pas dinyalain. Di bawahnya ada cover berbahan polikarbonat dan jendela akrilik. Dua exhaust port yang nutupin 3D vapor chamber terdapat di pantat laptop ini. Saat dibuka, hinge laptopnya benar-benar terasa keker dan solid. Di dalam, sebagian besar permukaannya adalah matte rubber finish. Di samping full keyboard layout, ada tombol ROG dan 5 tombol makro, dilengkapi backlit yang sayangnya bukan RGB. Salah satu hal terbaik dari G752 manapun adalah touchpad yang super responsif dan mempunyai tombol mouse fisik yang rigid dan empuk. Selama lo nggak main game, gue jamin lo bakal ketagihan pakai touchpad ini. Melihat ke depan, ada layar 4K IPS 17,3 inch dengan refresh rate 75Hz, yaitu yang sekarang kita pakai, atau opsi Full HD dengan refresh rate 120Hz. Layarnya terang, representasi warnanya akurat, dan punya viewing angle yang luas. Bicara soal opsi-opsi konektivitas, G752 lengkapnya bukan main. Kita bisa nemuin port-port audio, USB Type-C, 2 port USB 3.0, mini DisplayPort, port HDMI, dan port Ethernet. Di sisi lain, ada juga card reader, optical drive, dan 2 USB 3.0. Oke, sekarang kita lihat seberapa garang performa laptopnya. Akhirnya, Core i7 6820HK menggantikan versi 6700HQ yang sebelumnya. Memang, perbedaan boost clock-nya cuma 10 MHz, tapi gue puas melihat prosesor laptop paling powerful di dalam laptop flagship ini tanpa repot-repot pakai water cooling segala. Good job Intel dan Asus. Laptop ini dipersenjatai GTX 1070 dan RAM 64GB yang di factory overclock sedikit dari stok. Dari speknya aja, lu pasti udah tahu kalau laptop ini VR ready. Saat memainkan Shadow Warrior 2, di 4K kita mendapatkan frame rate sekitar 45 fps dan 110 fps di Full HD. Untuk The Witcher 3, kita mendapatkan 25 fps di 4K dan lebih dari 60 fps di Full HD kalau nggak tahan G-Sync. Saat kita compare dengan G752VY kemarin, ini semua menandakan bahwa G752VS memiliki tenaga 80% lebih powerful dari generasi sebelumnya. Sebagai bonus, ini adalah data frame rate GTA 5 dan Mafia 3. Perlu dicatat, kami tidak overclock apa-apa saat mengadakan benchmarking. Ditambah lagi, heat management di laptop ini benar-benar mantap. Setelah main The Witcher 3 selama 5 jam, belum ada thermal throttling sama sekali. Good job, 3D vapor chamber. Walaupun dengan mesin yang selalu dingin, sistem cooling ini memang agak berisik. Untuk kecepatan storage, laptop ini udah dibekali 1 TB PCIe SSD dan additional storage hard disk 1 TB. Jadi untuk booting Windows paling cuma butuh sekitar 8 detik. Oh iya, laptop ini juga gampang di overclock. Tinggal buka ROG Center dan atur antara mode standar, ekstrim, dan manual. Ternyata, laptop gaming mahal high-end belum tentu bisa memberikan pengalaman baik di semua aspek. Kalau kita menggunakan laptop ini di ujung meja, bagian ujung bawah keyboard yang tajam bakal ninggalin bekas-bekas yang gak nyaman di bagian pergelangan tangan. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan laptop ini, pastikan kalian mempunyai meja yang cukup luas. Lalu, G752VS yang dibantu dengan headphone sebenarnya bukan tanpa alasan. Suara yang dihasilkan dari speakernya mempunyai distorsi yang besar, subwoofernya nggak kerasa, dan letak speakernya tertutup oleh layar. Laptop ini jelas nggak begitu portable karena bobotnya yang edan, dan nggak mengejutkan, battery life yang pendek. Kalaupun mau dibawa-bawa, adapternya juga nggak kalah berat. Gue sendiri sebenarnya ragu kalau laptop dan adapternya bisa masuk ke tas yang udah disediakan. Sejauh ini gue rasa laptop ini lebih cocok dijadiin desktop replacement
dibandingin laptop gaming sehari-hari. Sebenarnya untuk harga 60 juta, gue berharap G752 VS bisa memberikan pengalaman lebih sempurna dibanding sekedar meningkatkan performa dari segi hardware. Terus, apakah harga laptop ini overpriced? Menurut gue, iya. Karena contohnya, lo bisa dapetin GL502 VS dengan bobot yang lebih tipis dan sama-sama menggunakan GTX 1070 di harga setengahnya. Tapi kalau lu adalah seorang sultan yang nggak mau tanggung-tanggung soal laptop gaming dengan SSD serta RAM yang melimpah dan selalu adem, ini adalah pilihan yang lebih dari cukup. Saran aja, bagi lu yang mau beli laptop ini, ada versi lebih terjangkau yang speknya banyak dipangkas. Tapi sebagai gantinya, lu dapat layar Full HD dengan refresh rate 120Hz. Oke, sekian pendapat kita soal Asus ROG G752 VS ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Have a nice day.